Ustaz aja, Ustaz mau tanya ini. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu coba kita cek kekompakannya. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pelajarannya, Mas Pak Ketua kelas, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa agar dikabul segala ditunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah nabi dan utusannya. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman yang luas kepadaku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. terima kasih Mas. Boleh nomor duduknya lagi. Anak-adik itu, anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang yang ada di papan tulis. Apa ini? Coba dibaca. Berpikir komputasional. Bolehnya bisa, ya. Bolehnya tidak bisa. Itu satu diri. Baik, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kita akan pelajari pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya. Siapa yang pernah merasa terburu-buru di pagi hari? Saya siapa? Oke, apa Mubida? 1, 2, 3. Apa Mubida? Rasa terburu di pagi hari. Kenapa? Alasanmu apa? Makannya lama. Siapa lagi? Irma boleh. Apa? Makannya lama. Sama. Makannya sambil makan apa ini? Makannya lama. Ini makanan apa? Makanan lama ini. Makannya lama. Makan lama. Kirain makan lama. Oke, makannya lama. Ada lagi yang berbeda? Masuk belakang sendiri. Apa kok? Mandinya lama. Berapa menit kamu mandi? Satu jam. Satu jam. Oh ya, kalau satu jam kamu sudah keluar. Oke, itu tentang siapa yang pernah merasa terburu-buru di pagi hari. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang biasanya membuat kalian terlambat di pagi hari ketika berangkat ke sekolah? Apa yang bikin kalian telat berangkatnya? Siapa yang pernah telat juga? Iya, kenapa telat? Tidurnya kemalaman. Kenapa? Oh, nungguin adik. Oke, itu tugasnya baik juga punya adik. Gak apa-apa. Asal apa? Kenapa? Tidurnya kelamaan. Kemalaman apa kelamaan? Oh, kemalaman. Ya, tidurnya kemalaman. Terima kasih. Yang terakhir, menurut kalian ketika untuk mengatur waktu di baik-baik? Oke, kenapa kok penting? Kenapa? Agar apa? Kok mengatur waktu itu agar apa? Agar? Iya, bisa jadi. Jadi, Habibie bilang apa, Bi? Agar tidak terburu-buru.
Jadi manajemen waktu itu balik biar kita tidak tergesa-gesa, tidak jangan terlambat, semuanya teratur. Sebelum saya lanjutkan, 1, 2, saya ada kurang 1. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh, kenapa Iqbal? Sakit. Iqbal sakit. Terus siapa lagi? Kemana itu? Oke, seleksi untuk lomba berarti. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk Iqbal. Baik, kita doakan semoga Iqbal cepat sembuh agar bisa masuk kembali. Oke, nah, setelah ini akan saya tampilkan slide tersebut. Motivasi untuk kalian. Kenapa kok kita harus mengatur waktu? Mengapa kita harus mengatur waktu atau memanajemen waktu? Tujuannya adalah agar kalian itu bisa melakukan sesuatu berjalan dengan tertib, teratur, tidak terburu-buru. Itu tujuannya. Jadi manajemen waktu itu memang begitu penting dalam kehidupan ini. Jangan sembarangan. Kalau kalian waktunya sudah tidak teratur, tidur tidak teratur, pasti terlambat bangun. Nah, makanya dari itu manajemen waktu itu penting. Kemudian yang akan kalian pelajari pada hari ini ada 2 poin. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian pahami adalah mengidentifikasi itu mengenali. Mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pasti ada masalah. Kenapa kok terlambat itu juga masalah. Nah, kalian nanti akan coba mengidentifikasinya. Kemudian yang kedua, menyusun langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi biar tidak terlambat, bagaimana sih langkah-langkah yang pas? Nah, itu tujuan yang akan kalian pelajari pada hari ini. Oke, saya punya sebuah video, tapi masih iPad saja. Aduh, kelihatannya sudah capek ini. Baru pagi-pagi, yuk. Semuanya berdiri dulu, kita semangati biar menyala, yuk. Kita semangati biar menyala. Oke, boleh berdiri di sampingnya atau berdiri di belakang kursinya masing-masing. Biar semangat, nggak stres. Oke, pagi-pagi sudah mengantuk, harusnya kalau siang, nah itu ya. Oke, kita beri semangat dulu. Kalau saya bilang beri semangat, woi semangat kakak, hei, ya, saya nanti salah kiri, beri semangat kakak. Setelah itu ke tangan, bilang yes, gitu ya. Kalau misalnya saya bilangnya bersemangat, beri semangat kakak, gitu ya. Kita coba sambil terus, beri semangat kakak. Ya coba, kita nomor 1, beri semangat, beri semangat kakak, beri semangat kakak, beri semangat kakak, dipercepat, beri semangat. Sambil memperhatikan video ini, silakan kalian amati benar-benar apa yang ada di video tersebut. Suara terdengar sampai belakang? Ayah, minta tolong bangunin anak-anak dong. Oke, Bun. Bang, ayo bangunin lu. Udah pagi. Iya, ya. Mandi, sholat, siap-siap sekolah. Ruby,
Ayo bangun dulu sayang, udah pagi nih. Ayo siap-siap. Iya, Ayah. Jangan rebutan kamar mandi. Tahu nggak sih, yuk. Yes, beneran. Ya udah, kamu di kamar mandi belakang aja ya. Ayo sana. Anak-anak, sarapan udah siap ya? Ayah, motornya udah disiapin? Iya, udah. Sebelumnya pagi hari siap-siap sekolah. Setelah selesai mandi terus sarapan pagi. Pelajaran pilihan bekerja bentar sembarangan. Tas temanku di Ayo kita berangkat. Itu tadi videonya. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat mereka terlambat? Ada yang tahu, ada yang tahu. Oh, ini masuk apa kok? Belakang sendiri. Kehilangan? Iya, kehilangan buku. Apa alasannya kehilangan buku? Hah? Naruhnya sembarangan. Jadi itu yang membuat mereka terlambat. Benar sekali. Kemudian yang kedua, apakah kalian pernah mengalaminya? Hal serupa seperti yang di video. Pernah? Pernah sering? Pernah sering. Sembarangan naruh pagi-pagi masih menata buku pelajaran, padahal harusnya sudah siang ya kan? Enggak kan? Harusnya malam itu sudah ditata. Oke. Banyak yang ternyata yang sering mengalami seperti itu. Baik, sekarang benar-benar saya mau bertanya ini. Di antara kalian, siapa yang pernah terlambat datang sekolah dan sebabnya apa? Oke, Habibi, apa Bi? Bangunnya kesiangan, jadi terlambat. Kenapa bangun kesiangan? Tidurnya malam, apa itu malam? Nonton TV. Oke, terima kasih. Ada lagi yang putri coba. Ada yang putri? Putri rajin semua, gak ada yang terlambat ya. Ada satu tadi udah sama. Putra lagi biasanya. Siapa yang pernah terlambat? Rapatan. Mandinya lama, sambil mencuci, sambil membersihkan toilet, jadinya terlambat. Oke, terima kasih. Terus itu sudah menjawab pertanyaan kedua, kegiatan apa yang biasanya memerlukan waktu paling lama? Mandinya lama, berarti yang paling lama fatal itu mandinya. Kemudian yang paling susah untuk Habib itu bangunnya ya pagi. Apalagi ada yang makannya lama. Oh, banyak juga yang makannya lama, itu bisa membuat kalian terlambat. Oke. Bagaimana caranya mengatur waktu agar tidak terlambat? Siapa? Kira-kira apa ya? Apa? Asa. Kenapa? Bangun pagi. Terus? Terus? Oke, ada lagi setelah bangun pagi. Setelah bangun pagi, bagaimana caramu mengatur waktu agar tidak terlambat? Selain bangun pagi apa? Sholat. Sholatnya lama apa cepat? Mandinya lama apa cepat? Cepatnya. Saya bantu. Bagaimana caramu mengatur waktu agar tidak terlambat? Jadi bangunnya lebih pagi, mandinya jangan telat, makannya jangan sambil nonton
diambilkan hasilnya. Oke ya. Nah, terima kasih. Kita ke slide berikutnya. Nah, untuk mempelajari tentang pembelajaran komputasional, berpikir komputasional, nanti bisa minta kalian bekerja kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Sepertinya harus isi. Terdiri dari 4 atau 5 orang anak ya, berkelompok. Kemudian yang kedua, diskusikan lomba kerja yang nanti saya bagikan. Jadi setelah kalian buat kelompok ini dibagikan, kemudian kerjakan sesuai dengan petunjuk. Kemudian setelah selesai presentasikanlah diskusi tersebut di depan kelas. Sudah habis. Oke. Suara saya terdengar sampai belakang? Masih terdengar kan ya? Jadi saya ulangi, silakan bentuk kelompok 4 sampai 5 orang, kemudian kerjakan LKBD yang akan dibagikan. Setelah itu presentasikan di depan kelas. Begitu paham? Oke, sekarang silakan bagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan yang telah kita tentukan kemarin, bahwa kelompoknya seperti yang sudah dibuat. Silakan bikin kelompoknya. Meja boleh digabung jadi satu. Oke, yuk agak cepat boleh. Tulislah anggota kelompok kalian, namanya saja, nama panggilan, ada berapa anak silakan dituliskan. Kemudian kerjakan sesuai petunjuk yang ada. Kalau ada pertanyaan silakan tangannya ke atas, begitu ya. Boleh, silakan mulai dikerjakan. Sambil didiskusikan kira-kira. Baik, untuk yang LKBD yang pertama yang warna biru silakan dituliskan kegiatan mulai dari bangun tidur sampai dengan berangkat sekolah. Apa aja sih kegiatannya mulai dari bangun tidur sampai berangkat sekolah? Bangun tidur. Setelah bangun tidur berarti ada. Nah, itu silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Mandi. Jadi bangun tidur itu yang pertama, kemudian berangkat sekolah itu yang terakhir. Ada berapa kegiatan? Kalau misalnya ada 4 ya 4, 5 ya 5, 6 ya 6. Gitu ya. Oke.
kelompok 1 dulu. Silakan dibacakan hasilnya di depan teman-temanmu. Silakan. Waktunya terbatas. Yang lain tolong perhatikan, nanti ada yang sama atau berbeda bisa ditanyakan atau bisa dikonfirmasi. Waktu yang kamu yang lain tolong dengarkan. Lomba di belakang. sholat 3 menit, mandi 15 menit, makan 10 menit, pakai sepatu 3 menit, berangkat sekolah. Memilih tandai kegiatan yang paling sering membuatmu terlambat. Makan dan mandi. Susun ulang urutan kegiatan agar lebih efisien. Bangun tidur pukul 5, sholat 2 menit, mandi 10 menit, makan 8 menit, pakai sepatu 2 menit, berangkat sekolah. Oke. Itu yang didapat dipresentasikan dari kelompok 1. Ada yang berbeda mungkin dari kelompok lain? Atau sama? Sementara itu kita tampung dulu, kita coba dengarkan hasil dari teman kalian yang lain. Sebelum itu kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah berani menyampaikan. Kemudian satu lagi dari kelompok 1, 2. Mungkin di sini tadi yang menyimak sekali kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4. Dibacakan yang keras biar semuanya keras. Yang lain perhatikan, tolong. Saya mau ambil di kelompok 4. Yang lain dengarkan dong, tolong. Disampaikan dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya dari kelompok 4 atau menanggapi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, nanti coba kita bahas baru-baru. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 dan beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kegiatannya itu dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu bermacam-macam. Tadi bangun pukul 5 kemudian berangkat sekolah. Ada yang mandinya 10 menit, ada yang mandinya 15 menit, ada yang makannya 15 menit. Ternyata berbeda-beda. Itu yang membuat terlambat. Setelah diurutkan menjadi algoritmanya, waktunya diperpendek agar tidak terlambat.
Jadi yang tadinya mandi 10 menit jadi 5 menit. Setelah mandi diurutkan lagi apa yang paling tepat. Gitu. Makan tadi 10 menit jadi 15 menit. Jadi urutannya rata-rata ada bangun tidur. Setelah bangun tidur ada sholat. Setelah sholat mandi. Setelah mandi makan atau sarapan. Kemudian ada yang bersiap-siap atau mengatur jadwal atau mempersiapkan buku baru berangkat sekolah. Itu urutan beberapa ya paling banyak dari situ. Gitu ya. Jadi, nah, dari apa yang telah kalian diskusikan, kalian presentasikan, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran tentang berpikir komputasional dalam mengatur waktu atau manajemen waktu? Apa yang kalian dapatkan? Coba dari kelompok mana dulu? Coba ini dari pelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan setelah mengetahui, setelah belajar tentang cara berpikir komputasional dan manajemen waktu? Kalian lebih bisa apa? Coba disampaikan. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Ada? 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 Oh, berarti Aska tadi iya. Apa? Iya tadi bilangnya iya. Coba apa? Pelajaran ini apa dapatnya? Kamu jadi bisa merasa apa? Menghemat waktu. Menghemat waktu. Oke, baik sekali. Ada lagi? Oke, Habibi, apa? Dari yang telah kamu pelajari, kamu dapat apa? Gitu. Mengatur waktu. Oh, lebih baik mengatur waktu. Biar apa? Biar bangunnya nggak kesiangan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Oke, Gemodi, apa? Lebih menghargai waktu. Oke, baik. Terima kasih. Dari kesekian yang telah kalian sampaikan tadi sudah ada. Saya jadi lebih menghargai waktu, dapat menghemat waktu, dapat mengatur waktu. Kemudian yang kedua, adakah yang ingin ditanyakan atau belum jelas tentang berpikir komputasional? Dekomposisi, memecahkan masalah, mengenali pola, urutannya seperti apa, kemudian abstraksi, dan terakhir algoritma, menyusun jadwalnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari tadi? Oke, kalau tidak ada, kesimpulan, apa kesimpulan yang kalian dapatkan setelah belajar ini? Coba Asro, apa kesimpulannya tadi? Dari kelompokmu apa kesimpulannya? Memecahkan masalah dan berpikir. Memecahkan masalah dan berpikir. Terima kasih. Jadi kelompok 2, ya kelompok 3. Apa kesimpulannya kelompok 3? Mengatur waktu itu penting. Mengatur waktu itu penting. Terakhir kelompok 5. Apa kesimpulan dari kelompok kalian? Mengatur waktu dan memecahkan masalah agar tidak terlambat. Gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita, silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu biar nanti saya bisa memberikan penilaiannya. Kelompok berikutnya. Terima kasih. Satu lagi. Baik, semuanya perhatikan ke layar semuanya. Mohon perhatikan ke depan semua. Sebelum kita akhiri, saya mau memberikan beberapa penguatan. Jadi, tanpa kita sadari bahwa berpikir komputasional itu dan manajemen waktu
dari yang tadi kita pelajari itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama berpikir komputasional. Jadi kita bisa memecahkan masalah, kita bisa membuat solusi secara logis dan sistematis. Ada urutan-urutannya. Ada yang mau disampaikan ini dari tadi berdua ini? Ada? Ditanyakan? Enggak? Oke, tidak ada. Oke, sebagai tugas di rumah, kalian saya berikan tugas bentuknya sama, mengidentifikasi. Jadi nanti identifikasilah kegiatan setelah pulang sekolah sampai dengan sebelum tidur. Waktunya tidur. Jadi pulang sekolah kalian sampai di rumah jam berapa? Nah, pulang sekolah pukul 3:30. Kemudian sampai di rumah pukul berapa? Kemudian apa yang kalian lakukan setelah pulang sekolah itu? Ganti baju, mandikah, makankah, bermainkah, belajar, les atau apa? Nah, itu diidentifikasi sampai dengan waktu tidur. Nanti tidurnya jam berapa itu dibikin seperti yang tadi telah dikerjakan dalam LKPD ini ya. Oke, ada pertanyaan tentang tugas? Tidak ada. Kalau tidak ada, ternyata sudah sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Silakan mejanya dibetulkan seperti tadi. Kita persiapan. Silakan boleh berkemas-kemas.